Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Saat tertidur pulas di malam atau siang hari, pastinya kita pernah mengalami mimpi. Hal ini menjadi sesuatu yang sering terjadi pada diri kita ini. Bahkan tidak jarang mimpi yang kita lihat menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan. Kejadian tersebut membuat kita terheran-heran dan berpikir sudah pernah mengalami kejadian itu. Hal tersebut bernama deja vu. Banyak para ahli yang meneliti tentang hal tersebut. Hingga sampai saat ini, fenomena deja vu masih menjadi sesuatu yang unik. Bahkan ada beberapa ahli yang menghubungkan bahwa deja vu merupakan salah satu bentuk reinkarnasi ruh manusia. Reinkarnasi sendiri merupakan kembalinya ruh kita yang sudah meninggal ke dalam tubuh yang berbeda dengan memiliki memori masa lalu yang hampir sama. Dalam ajaran Islam, mempunyai pandangan sendiri tentang fenomena reinkarnasi dan deja vu tersebut. Lalu bagaimanakah pandangan Islam tentang fenomena tersebut, sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut deja vu. Dalam sains, bukti nyata reinkarnasi. Ini pandangan dalam Islam versi dari Magenta Islam. Di beberapa bagian dunia sudah banyak orang yang menceritakan tentang fenomena reinkarnasi. Kebanyakan dari mereka mempunyai sanak saudara yang memiliki sikap aneh dan jauh berbeda dengan yang lainnya. Mereka bisa mengingat masa lalu yang jauh sebelum mereka lahir, serta bisa berbahasa asing yang sebenarnya belum diajarkan oleh keluarga atau guru di sekolahnya. Tentu saja hal ini cukup aneh di mata masyarakat umum. Lalu apakah ajaran Islam mempercayai adanya reinkarnasi? Dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal tersebut? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Deja vu menurut para ahli. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti pernah melihat. Namun kata-kata ini dipakai untuk fenomena kejadian nyata yang pernah kita lihat dari mimpi. Hal ini, sahabat beriman, sering terjadi di sekitar kita. Bahkan tidak sedikit orang yang kebingungan dengan hal tersebut. Mereka merasa mengalami kehidupan dan kejadian yang sama 2 kali. Para ahli pun tidak tinggal diam dan melakukan penelitian tentang fenomena tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa deja vu hanya sebagai sebuah kebetulan belaka. Namun beberapa ahli menyimpulkan bahwa fenomena ini merupakan respon terhadap kejadian serupa yang pernah dialaminya, tetapi kita tidak mampu mengingatnya. Biasanya hal ini merupakan kejadian di masa kecil. Fenomena deja vu menurut para ahli pun sangat erat dengan ingatan yang ada pada otak manusia. Otak seharusnya memproses informasi yang diterima untuk dialihkan ke dalam ingatan jangka pendek terlebih dahulu. Setelah itu baru akan dimasukkan ke dalam ingatan jangka panjang. Beberapa ahli pun menilai deja vu terjadi karena otak manusia langsung memproses informasi untuk dimasukkan langsung ke dalam ingatan jangka panjangnya, sehingga membuat orang tersebut pun sering mengingat kejadian seolah pernah terjadi sebelumnya. Masih banyak lagi pendapat para ahli tentang fenomena ini. Namun, belum ada yang dapat membuktikan secara pasti penyebab fenomena ini bisa terjadi. Fenomena reinkarnasi. Reinkarnasi sendiri, sahabat beriman, merupakan fenomena seseorang yang mati ruhnya akan dilahirkan kembali di tubuh yang berbeda. Hal ini dipercayai oleh beberapa pihak, namun tidak sedikit juga yang tidak mempercayai fenomena tersebut. Banyak kisah di berbagai dunia yang membuktikan bahwa reinkarnasi ini terjadi. Salah satunya adalah menimpa anak laki-laki asal Australia bernama Billy Campbell.
Anak berusia 4 tahun ini pun dinilai merupakan reinkarnasi dari Putri Diana. Banyak keanehan dari dirinya, ia pun pernah bicara bahwa dahulu dirinya adalah seorang putri yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Hal ini pun jelas sangat aneh. Dirinya yang seorang lelaki bisa berbicara seperti itu. Keanehan ini sahabat beriman ditambah dengan dirinya yang mampu menguak fakta-fakta yang hanya diketahui oleh Putri Diana dan orang-orang terdekatnya. Tidak ada publik yang tahu tentang kebenaran tersebut. Dirinya pun mengetahui bahwa Putri Diana memiliki seorang saudara laki-laki bernama John yang sayangnya meninggal saat masih bayi. Hal ini pun tidak banyak diketahui publik, tetapi Billy menceritakannya dengan sangat lancar. Dirinya juga bisa menceritakan proses kematian tragis Putri Diana. Hal ini banyak pihak berasumsi dan beranggapan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari sang putri. Memori yang ada pada dirinya merupakan ingatan asli dari mendiang putri tersebut. Namun para ahli tidak bisa memastikan secara pasti tentang fenomena yang menimpa Billy ini. Sungguh aneh bukan sahabat beriman? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Pandangan Islam tentang mimpi. Dalam tidur, kita pastinya pernah melihat mimpi. Tidak sedikit orang yang bertanya-tanya apa arti dari mimpi tersebut dan pertanda apakah di mimpi yang kita lihat. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang menjual jasa untuk menafsirkan mimpi. Hal ini terjadi karena banyak orang yang penasaran akan arti dari bunga tidur mereka. Dalam Islam sendiri, mimpi pun terbagi menjadi 3 macam. Hal ini dijelaskan dalam hadis, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bukti mimpi merupakan petunjuk dari Allah tergambar dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Kisah ini sahabat beriman digambarkan dalam Al-Quran. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dalam mimpi, tentu kita pernah mengalami mimpi yang buruk. Tidak sedikit orang yang mengalami takut dan trauma karena mimpi mereka. Dalam ajaran Islam sendiri, sahabat beriman mengajarkan, jika kita mendapati mimpi buruk maka cepatlah bangun dan lakukan sholat untuk menenangkan hati dan pikiranmu. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar. Dan orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling benar ucapannya. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah atau wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. Dan 3, dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayal seseorang. Karena itu, jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah. Kemudian sholatlah dan janganlah menceritakan kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Reinkarnasi dalam pandangan Islam. Dalam ajaran Islam sendiri tidak mempercayai fenomena reinkarnasi, karena setelah ajal menjemput, setiap umat muslim akan masuk ke alam barzah atau alam kuburnya. Di sana mereka akan diberi pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk mengukur tingkat keimanannya. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, sahabat beriman, maka siksa kubur yang amat pedih akan diterimanya. Setelah dari alam kubur, roh tersebut pun akan mengalami hari perhitungan amal yang menentukan mereka akan menjadi penghuni surga ataukah neraka. Jika selama hidup melakukan amal baik dan rajin beribadah, niscaya surga menjadi tempatnya. Tapi sebaliknya, jika selama hidup banyak melakukan maksiat, maka nerakalah akan menjadi tempat penyiksaan yang kekal bagi para pendosa tersebut. Reinkarnasi sahabat beriman bukan fenomena yang dipercaya oleh umat Islam, tetapi oleh umat agama lain. Hal ini pun disampaikan
dengan tegas oleh Ustadz Buya Yahya dalam ceramahnya. Reinkarnasi bukan ajaran agama kita, tetapi agama di luar Islam. Jadi jika orang itu baik akan selalu bereinkarnasi, kalau amalnya baik akan menjadi lebih baik, dan kalau jelek akan menjadi binatang dan sebagainya. Itulah khayalan, bukan sebuah akidah, bukan sebuah keyakinan yang benar. Tidak boleh kita mempercayai hal demikian. Dari ceramah tadi pun sudah sangat jelas, bukan tidak ada reinkarnasi dalam ajaran Islam. Kita sebagai umatnya tidak boleh mempercayai hal tersebut, karena hal itu bisa menyerat kita ke dalam api neraka. Sungguh mengerikan, bukan sahabat beriman? Bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.